Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini, layaklah kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih menganugerahkan kekuatan, kesehatan yang baik bagi kita, sehingga kita semua boleh kembali berjumpa di dalam program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan bersama di pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 42 yang berbunyi demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara pasti tahu persis tentang sebuah benda yang bernama bola bekel atau juga bola pingpong atau bola voli. Contoh, sebuah bola bekel jika dibanting maka akan memantul kembali. Demikian juga kehidupan gereja mula-mula. Meskipun dibanting, dia tidak pecah, namun semakin dibanting maka dia semakin memantul. Gereja mula-mula sering dibanting oleh politik pemerintahan Romawi, dibanting oleh tekanan pemerintahan pada saat itu yang tidak bersahabat. Mereka dicari-cari, bahkan banyak orang percaya yang dibunuh. Saudaraku di dalam Tuhan, tetapi meskipun banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh gereja mula-mula pada saat itu, namun ketika mereka dibanting, mereka semakin melanting. Strategi apa yang dimiliki gereja mula-mula sehingga dia semakin dibanting, semakin melenting? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, setidaknya ada 3 hal yang kita pelajari mengenai gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul. Pelajaran yang pertama yang bisa kita peroleh adalah pengajaran yang berfokus kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 40 hari sebelum Yesus naik ke surga, ada pengajaran yang diberikan kepada murid-muridnya, yaitu pengajaran tentang kerajaan Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 31, pengajaran tentang kerajaan Allah tidak bisa dilepaskan dari Yesus Kristus. Yesuslah yang ditinggikan, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Ada banyak catatan di dalam Kisah Para Rasul di mana pengajarannya berfokus kepada pribadi Yesus Kristus. Gereja yang khotbahnya tidak memberitakan Yesus sebagai fokusnya akan menjadi gereja yang ketika dibanting bukannya melanting, melainkan akan hancur. Itu pelajaran pertama yang kita peroleh, bahwa fokus pengajaran di dalam Kisah Para Rasul di gereja mula-mula adalah berfokus kepada Yesus dan bukan berfokus pada pribadi yang mengajar, pada orang-orang yang berperanan, tetapi semua berfokus kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pelajaran yang kita peroleh adalah gereja mula-mula itu bersikap, berperilaku menjadi saksi Tuhan. Kisah 1 ayat 8 berkata bahwa kita harus menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Apa itu bersaksi? Bersaksi adalah menceritakan pengalaman hidup kita sebelum mengenal Yesus dan setelah mengenal Yesus. Ceritakan pengalaman hidup kita yang indah bersama dengan Tuhan kepada orang lain, sehingga orang lain pun mengenal siapa Tuhan Yesus, yaitu pribadi yang menjadi juru selamat atas kehidupan setiap manusia. Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada, apapun profesi Bapak Ibu, apapun yang menjadi tugas aktivitas kita sepanjang hari ini, ingatlah
Setiap orang percaya yang dipanggil Tuhan harus bisa menjadi saksi Tuhan yang baik. Yang ketiga, Bapak Ibu, pelajaran yang kita peroleh pada pagi hari ini adalah gereja mula-mula selalu berdoa bersama. Kisah Para Rasul 4 ayat 14, gereja mula-mula selalu mengandalkan doa dalam kehidupannya, dalam aktivitasnya, dalam pelayanannya. Mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul 4 ayat 24 dan seterusnya memberi contoh doa gereja mula-mula yang mendoakan para pemimpin rohaninya. Pada waktu itu konteksnya adalah para rasul yang sedang diancam untuk tidak memberitakan Kristus. Mereka bersama-sama berdoa bagi para pemimpinnya. Akibat doa itu, firman mengalami kemajuan. Mereka penuh dengan Roh Kudus dan memberitakan firman dengan berani. Bapak, Ibu, Saudara, saya rindu gereja kita saat ini memiliki semangat gereja mula-mula dalam memberitakan firman, sehingga ketika gereja kita dibanting, ada masalah, ada tantangan, maka kita akan semakin melanting tinggi, kita semakin memantul dan boleh menjadi berkat. Pertanyaan sekarang, Bapak Ibu, apakah kita senang dengan acara berdoa bersama-sama? Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak Ibu Saudara sering mendoakan para pemimpin rohanimu, baik majelis, gembala, para pelayan Tuhan yang lain, atau justru kita sering membicarakan mereka? Bapak Ibu Saudara belajar dari bagian firman Tuhan ini bahwa rahasia kehidupan gereja mula-mula yang dibanting semakin melenting adalah mereka suka berdoa bersama-sama. Amin. Saudara-saudara di dalam Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan telah sampai kepada kita. Doa dan harapan saya biarlah firman Tuhan itu termeterai di dalam hati kita semua, sehingga kita semua dimampukan oleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh berdampak pada kekekalan. Banyak jiwa yang boleh dimenangkan, banyak jiwa yang mengenal Tuhan karena melihat tingkah laku kita, melihat setiap kehidupan kita. Mereka diberkati lewat perkataan kita, karena kita adalah surat yang terbuka bagi mereka, sehingga mereka boleh membaca siapa Tuhan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ingatlah, apapun tugas, aktivitasmu, kegiatanmu hari ini, engkau adalah saksi-saksi Tuhan yang harus menceritakan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai fokus pengajaranmu, jadikan Yesus sebagai fokus pembicaraanmu sepanjang hari ini. Dan ingatlah bahwa hidup kita adalah surat terbuka Kristus yang dibaca oleh semua orang. Maka tampilkanlah bahwa Yesus adalah juru selamat, maka hidupmu akan menjadi berkat sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati. Saya yakin dan percaya bahwa seluruh aktivitas kita, pekerjaan kita sepanjang hari ini, Tuhan akan buat berhasil karena kita mengandalkan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.